Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamam Taufikul Said. Saya dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait pertanyaan manakah yang masuk ke dalam ranah hukum laut internasional. Seperti yang kita ketahui, hukum laut internasional sendiri adalah suatu aturan yang membahas terkait ketentuan-ketentuan mulai dari batas wilayah laut suatu negara, batas kedalaman laut suatu negara, dan zona ekonomi eksklusif. Nah, selain dari hal-hal itu, hukum laut internasional sendiri merupakan satu aturan yang membahas terkait penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan laut internasional. Nah, dari 4 contoh kasus yang diberikan, saya akan membahas satu persatu contoh kasus tersebut, dimulai dari perompakan terhadap kapal Phillips yang dilakukan oleh para perompak dari Somalia. Nah, dalam kasus ini tentunya masuk ke dalam ranah hukum laut internasional, di mana hal ini diatur di dalam UNCLOS 1982, terkhusus di dalam pasal 101 dan 105. Nah, pasal 101 sendiri membahas terkait definisi apa itu dari perompakan. Kemudian dari pasal 105 sendiri membahas terkait penangkapan kapal-kapal perompak seperti kapal perompak Somalia ini. Nah, di dalam pasal 101 yang mengatur terkait definisi perompakan, disebutkan di dalam pasal 101 tersebut bahwasanya perompakan itu adalah salah satu bentuk penahanan ataupun kekerasan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi serta untuk tujuannya adalah pemerasan. Nah, jadi di dalam kapal Phillips tersebut, para perompak Somalia sudah melakukan berbagai macam, mulai dari kekerasan hingga penahanan, di mana penahanan tersebut dilakukan agar mereka mendapatkan sejumlah uang yang mereka minta. Kemudian pada pasal 105 terkait kapal perompak. Nah, di dalam pasal itu dijelaskan terkait ketentuan di mana setiap negara berhak menangkap para kapal perompak apabila hal tersebut terjadi di laut lepas. Nah, jadi kedua pasal ini menjadikan perompakan kapal Phillips menjadi salah satu objek dari hukum laut internasional itu sendiri. Kemudian terkait pengangkatan bangkai kapal Titanic, hal itu tentunya merupakan ranah di dalam kajian hukum laut internasional, di mana ranah ini masuk ke dalam kajian hukum laut internasional karena mengatur terkait batasan-batasan wilayah negara. Jadi di dalam pengangkatan ini masuk karena bangkai kapal Titanic sendiri tidak masuk ke dalam wilayah negara manapun. Jadi hal tersebut legal dilakukan dan masuk ke dalam objek hukum laut internasional. Nah, jadi kapal Titanic sendiri sudah dilindungi oleh UNESCO melalui konvensinya sendiri, yaitu sebagai salah satu situs dan cagar budaya internasional yang telah terkubur atau tenggelam lebih dari 100 tahun lamanya. Nah, jadi hal ini mengakibatkan kapal Titanic sendiri itu tidak ada yang memilikinya, ataupun bangkai kapal Titanic sendiri itu tidak ada yang memilikinya secara mutlak. Tidak ada yang memiliki ini dalam konteks negara, karena kejadian tenggelamnya kapal Titanic itu sendiri terjadi tidak berdasarkan atau tidak di wilayah negara manapun. Jadi kapal Titanic itu tenggelamnya itu di laut lepas yang bukan merupakan bagian yurisdiksi dari negara manapun. Selain karena adanya konvensi dari UNESCO, Titanic juga dilindungi oleh perjanjian antara Amerika Serikat dan Inggris, di mana tidak ada ataupun orang selain Amerika dan bagian atau badan selain Amerika dan Inggris tidak boleh memasuki lambung kapal, yang dalam artian bangkai kapal tersebut, tanpa seizin dari kedua negara tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk melindungi cagar budaya atau situs warisan budaya tersebut agar tidak mudah dirusak ataupun dicuri oleh negara-negara yang tidak memiliki kepentingan. Selanjutnya ada contoh kasus dari pelanggaran yang dilakukan oleh kapal MV Caledonia, di mana kapal ini menabrak terumbu karang yang masih berada di kawasan zona ekonomi eksklusif di Provinsi Papua. Nah, hal seperti ini tuh diatur di dalam UNCLOS 1982, di mana pada pasal 192, 1 dan 194 serta pasal 235.
Nah, di dalam pasal 192 dan 194 itu terkait ketentuan di mana kapal yang berlayar di laut lepas itu wajib menjaga kelestarian lingkungannya. Nah, dalam kasus MV Caledonia ini dia tentunya sudah jelas melanggar kedua pasal tersebut di mana dia merusak salah satu lingkungan yang ada di perairan Indonesia khususnya di Papua, serta lingkungan tersebut juga masih masuk ke dalam ranah laut internasionalnya Indonesia di mana masih di dalam zona ekonomi eksklusif. Nah, kemudian di pasal 235 itu dijelaskan terkait bahwasannya negara yang terlibat dalam hal ini adalah Indonesia itu berhak menuntut pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan oleh kapal MV Caledonia. Nah, pada kejadian ini kapal tersebut berbenderakan bendera asing. Kapal MV Caledonia itu berbenderakan bendera negara Bahama, di mana Indonesia tentunya bisa meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan dari kapal tersebut kepada negara Bahama. Nah, kerusakan yang ditimbulkannya itu kurang lebih mencapai 3.000 meter dan hal itu sangat signifikan dan sangat parah terhadap keberlangsungan ekosistem yang ada di laut sekitar Papua. Jadi, hal ini termasuk di dalam kajian hukum laut internasional. Kemudian kasus terakhir yang terkait perjanjian antara Manohara dan Ashraf di atas kapal USS Revenant. Hal ini merupakan salah satu kajian juga di dalam hukum laut internasional di mana kapal USS Revenant atau kapal perang ini itu memiliki yurisdiksi sendiri. Jadi, apabila kita berada di atas kapal perang suatu negara, kita itu mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan negara dari pengirim kapal tersebut. Jadi, di dalam perjanjian itu, apabila dikatakan sebagai hukum laut internasional, maka perjanjian tersebut bisa dikatakan sebagai perjanjian yang sah karena kapal tersebut merupakan representasi dari negara yang mengirimnya ataupun lambang yang ada di lambang bendera yang ada di kapal tersebut. Nah, selain dari keabsahan perjanjian yang dilakukan di atas kapal maupun yurisdiksi yang berlaku di atas kapal tersebut, nah, kita juga perlu memperhatikan yurisdiksi negara yang pada saat itu dilaluinya, yaitu khususnya Indonesia. Nah, jadi kapal tersebut walaupun berlalu lalang di Indonesia, namun Indonesia di dalam hal perjanjian ini tidak bisa berlaku banyak. Karena mengingat apabila hal tersebut kapal asing lalu di perairan Indonesia dan tidak mengancam, maka hal itu sah-sah saja terjadi walaupun terjadi di perairan Indonesia. Bukan berarti perjanjian tersebut bisa dikategorikan sebagai perjanjian yang dilakukan di Indonesia karena mengingat yurisdiksi yang berada di atas kapal tersebut masih merupakan yurisdiksi negara Amerika Serikat. Nah, hal itu yang menjadikan kasus ini juga termasuk ke dalam kajian hukum laut internasional. Nah, jadi di antara keempat contoh kasus yang diberikan, menurut saya keempat contoh kasus tersebut semuanya merupakan kajian dari hukum laut internasional. Namun, apabila kita ingin melihat yang lebih menjadikan kajian hukum laut internasional itu menurut saya adalah kasus perompakan kapal di Somalia. Mengapa demikian? Karena di dalam penyelesaian kasus dari perompakan yang dilakukan oleh perompak dari Somalia, penyelesaiannya itu tidak hanya melibatkan militer dari negara Somalia saja ataupun dari negara yang memiliki kapal, namun dari pasukan perdamaian dunia juga pada saat itu turut serta di dalam menangani ataupun menyelamatkan para sandera yang telah diperas ataupun ditahan oleh para perompak. Jadi hal itu yang menurut saya menjadi alasan atau dasar yang kuat bahwasannya perompakan dari para perompak Somalia itu merupakan kajian yang paling spesifik dari hukum laut internasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perilaku dalam saya menjelaskan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.